Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari penugasan mata kuliah manajemen logistik dengan judul analisis efektivitas manajemen logistik dalam meningkatkan kelancaran distribusi barang di PT Ayotex. Dalam presentasi ini, kami akan membahas bagaimana penerapan manajemen logistik di PT Ayotex, mulai dari proses operasional hingga kendala dan solusi yang diterapkan perusahaan agar distribusi barang tetap berjalan secara efektif. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Asep Wildan bersama dengan Rasya Lahira Salwa, Anida Sabila, Yustika Indah Lestari, Denesia Nur Ajijah. Pada presentasi kali ini kami akan menyampaikan materi secara bergantian sesuai dengan pembagian tugas masing-masing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan profil singkat perusahaan yang menjadi objek penelitian kami. Bisa kita lihat, yaitu PT Ayotex merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri tekstil dan garmen. Kegiatan utamanya meliputi produksi, pengolahan, hingga distribusi produk tekstil dan pakaian untuk memenuhi kebutuhan pakaian domestik maupun ekspor. Perusahaan memiliki peran sebagai produsen yang menyediakan produk tekstil berkualitas dengan didukung oleh pengolahan bahan baku, proses produksi, pengendalian kualitas, manajemen persediaan, serta sistem distribusi yang terintegrasi. Karena itu, PT Ayotex menjadi objek yang tepat untuk melihat bagaimana efektivitas manajemen logistik dapat mendukung kelancaran distribusi barang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan manajemen logistik di perusahaan Ayotex. Analisis dilakukan pada berbagai aktivitas logistik seperti pelayanan pelanggan, peramalan permintaan, pengelolaan persediaan, transportasi pergudangan, pengadaan, penanganan material, hingga proses pengemasan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi perusahaan dalam pelaksanaan manajemen logistik serta mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, sehingga proses produksi dan distribusi barang dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan sistem logistik. Yang pertama itu ada customer service, yang kedua demand forecasting, lalu inventory management, dan logistic communication. Lalu setelah itu ada order purchasing, lalu dari order purchasing itu mengenai produksi, dari produksi itu distribusi, lalu sampai ke tangan pelanggan. Lalu di sini ada penjelasan mengenai 13 aktivitas logistik. Yang pertama itu customer service. Nah, customer service itu yang pertama yaitu mencari dan menerima pesanan pelanggan, melakukan komunikasi dan negosiasi harga sesuai spesifikasi. Lalu yang ketiga itu memastikan kualitas produk sesuai permintaan pelanggan dan menangani kebutuhan pelanggan mulai dari pemesanan hingga produk siap dikirim. Lalu yang kedua itu ada demand forecasting. Yang pertama tugasnya yaitu produksi didasarkan pada pesanan pelanggan atau make to order. Yang kedua itu memanfaatkan data permintaan sebelumnya sebagai acuan perencanaan. Lalu yang ketiga yaitu menyiapkan stok untuk mengantisipasi lonjakan permintaan terutama menjelang hari raya. Lalu yang terakhir itu menyesuaikan volume produksi dengan kondisi pasar dan kapasitas gudang. Lalu yang ketiga itu ada aktivitas inventory management. Yang pertama yaitu menggunakan Microsoft Excel untuk pencatatan data logistik. Lalu yang kedua didukung aplikasi internal perusahaan atau payroll dan aplikasi talenta. Lalu yang ketiga yaitu memfasilitasi koordinasi antara bagian produksi gudang dan pemasaran. Lalu yang terakhir yaitu mendukung pertukaran informasi mengenai
pesanan dan stok dan produksi. Lalu yang keempat yaitu aktivitas logistik communication. Menggunakan Microsoft Excel untuk pencatatan data logistik, lalu didukung aplikasi internal perusahaan payroll dan aplikasi Talenta, lalu memfasilitasi koordinasi antara bagian produksi gudang dan pemasaran, lalu yaitu mendukung pertukaran informasi terkait pesanan stok dan produksi. 5. Aktivitas logistik communication, yaitu proses pemesanan sesuai dengan spesifikasi pelanggan, customized order. Yang kedua yaitu mengubah pesanan menjadi instruksi kerja bagi bagian produksi. Lalu yang ketiga yaitu menyesuaikan bahan baku, mesin, dan jadwal produksi dengan kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu mendukung fleksibilitas perusahaan dalam memenuhi permintaan pasar. Lalu aktivitas yang selanjutnya yaitu integrasi sistem logistik. Yang pertama, customer service menjadi sumber informasi permintaan pelanggan. Lalu yang kedua, demand forecasting menentukan kebutuhan produksi dan bahan baku. Lalu yang ketiga yaitu inventory management menjamin ketersediaan material. Dan yang keempat yaitu logistik communication menghubungkan seluruh departemen. Dan yang kelima yaitu order processing mengkoordinasikan proses produksi hingga distribusi. Permasalahan atau kendala, keterlambatan pasokan bahan baku impor, seperti produksi sangat bergantung pada benang impor, keterlambatan pengiriman dari pemasok penyebab proses produksi terhambat, resiko penghentian sementara produksi ketika bahan baku tidak tersedia, lalu keterbatasan safety stock, persediaan cadangan belum optimal, lalu perusahaan kurang fleksibel dalam menghadapi keterlambatan bahan baku atau lonjakan permintaan. Lalu selanjutnya ada ketergantungan pada supplier tertentu. Sulit mengganti benang impor dengan benang lokal karena perbedaan kualitas. Benang lokal dikenal kurang stabil dan lebih mudah putus saat proses produksi. Sistem informasi belum terintegrasi, masih menggunakan kombinasi Excel, aplikasi internal atau payroll, dan aplikasi pihak ketiga, berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan data dan human error. Lalu ada kompleksitas pemesanan pelanggan. Sebagian besar pesanan bersifat custom size. Setiap pemesanan memiliki spesifikasi berbeda seperti warna, motif, dan kualitasnya. Membutuhkan koordinasi dan penyesuaian produksi yang lebih kompleks. Dan selanjutnya, fluktuasi permintaan dan harga bahan baku. Permintaan pasar tekstil cenderung berubah-ubah. Kenaikan harga bahan baku cenderung mempengaruhi biaya produksi dan harga jual produk. Diversifikasi pemasok bahan baku, permasalahannya adalah ketergantungan terhadap benang impor menyebabkan risiko terlambat pasokan. Rekomendasinya adalah menambahkan alternatif pasokan, baik dari dalam maupun luar negeri, menjalin kontrak kerjasama jangka panjang dengan pemasok utama, melakukan evaluasi pemasok secara berkala berdasarkan kualitas harga dan ketetapan pengiriman. Selanjutnya, meningkatkan pengelolaan persediaan. Permasalahannya adalah keterbatasan safety stock dapat menghambat produksi ketika terjadi keterlambatan bahan baku. Rekomendasinya adalah menetapkan tingkat safety stock yang optimal untuk bahan baku utama. Lalu melakukan pemantauan persediaan secara berkala, menggunakan data historis permintaan sebagai dasar perencanaan persediaan. Lalu yang ketiga, mengembangkan sistem informasi logistik terintegrasi. Permasalahannya adalah beberapa sistem yang terpisah. Rekomendasinya adalah mengembangkan sistem informasi logistik yang terintegrasi, menghubungkan data produksi, persediaan, pengudangan, dan distribusi dalam satu sistem, mengurangi potensi kesalahan pencatatan, dan meningkatkan kecepatan akses informasi. Lalu yang keempat ada peningkatan akurasi peramalan permintaan. Permasalahan fluktuasi permintaan dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara kapasitas
produksi, dan kebutuhan pasar. Rekomendasinya adalah pemanfaatan data penjualan dan tren pasar dalam proses peramalan, melakukan evaluasi berkala terhadap hasil peramalan, meningkatkan koordinasi antar bagian pemasaran dan produksi. Selanjutnya ada 13 aktivitas logistik. Yang pertama adalah customer service, yaitu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang baik. Yang kedua adalah demand forecasting, yaitu memperkirakan kebutuhan pasar sebagai dasar perencanaan produksi dan persediaan. Yang ketiga adalah inventory management, mengelola ketersediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang keempat adalah logistik communication, yaitu pertukaran informasi antar bagian yang terlibat dalam aktivitas logistik seperti bagian pemasaran, gudang, pembelian, dan produksi. Yang kelima adalah order processing, yaitu mengelola pesanan pelanggan mulai dari penerimaan hingga pengiriman produk. Yang keenam adalah transportation, yaitu mengatur pengiriman barang dari pemasok ke perusahaan maupun dari perusahaan ke pelanggan. Yang ketujuh adalah warehousing and storage, yaitu menyimpan bahan baku dan produk secara aman serta terorganisir. Yang kedelapan adalah plan and warehousing, yaitu menentukan lokasi fasilitas yang mendukung efisiensi operasional dan distribusi. Yang kesembilan adalah procurement, yaitu menjamin ketersediaan bahan baku dan kebutuhan operasional perusahaan. Yang ke-10 adalah material handling, yaitu memindahkan, menyimpan, dan menangani material secara efektif dan efisien. Yang ke-11 adalah parts and service support, yaitu menangani keluhan pelanggan serta mendukung pelayanan setelah penjualan. Yang ke-12 adalah packaging, yaitu melindungi produk dan memudahkan proses penyimpanan serta distribusi. Yang terakhir atau ke-13 adalah reverse logistik, yaitu mengelola pengembalian produk, perbaikan, daur ulang, atau pengolahan kembali produk. Penerapan order processing. Karakteristik operasional pada PT Ayotek. PT Ayotek merupakan perusahaan yang bergerak di bidang tekstil dan berfokus pada produksi kain sesuai kebutuhan pelanggan. Berbeda dengan perusahaan yang memproduksi barang secara massal, PT Ayotek lebih banyak menerima pesanan dengan spesifikasi yang beragam. Karakteristik pesanan yang diterima meliputi perbedaan jenis bahan kain, variasi motif dan desain, kombinasi warna tertentu, standar kualitas yang berbeda pada setiap pelanggan, jumlah pesanan. Perusahaan akan melakukan verifikasi pesanan, memastikan detail spesifikasi produk, memastikan jumlah kebutuhan pelanggan, dan menentukan target waktu penyelesaian. Lalu yang kedua ada evaluasi kemampuan produksi, ketersediaan bahan baku, dan kapasitas mesin produksi, serta ketersediaan tenaga kerja. Lalu yang ketiga ada penyusunan jadwal produksi. Ini adalah menentukan urutan pekerjaan. Fungsinya utamanya adalah meliputi menerima dan memverifikasi pesanan pelanggan, menerjemahkan kebutuhan pelanggan menjadi instruksi kerja, lalu mengordinasikan kebutuhan produksi dengan sumber daya yang tersedia, lalu memastikan pemesanan dapat diproduksi sesuai spesifikasi yang diminta. Melalui proses ini, perusahaan dapat memastikan bahwa produk dapat dihasilkan sesuai dengan harapan pelanggan. Selanjutnya adalah adaptasi terhadap perkembangan pasar. PT Ayotek harus mampu mengikuti perubahan tren pasar yang terjadi secara cepat. Perubahan tersebut dapat berupa tren warna terbaru, perubahan motif yang diminati konsumen, perkembangan kualitas produk yang diharapkan pasar, kebutuhan pelanggan yang semakin beragam. Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat bersikap pasif dan harus terus melakukan penyesuaian agar tetap kompetitif di industri tekstil. Selanjutnya adalah pengaruh order processing terhadap teknologi produksi. Dampaknya adalah mesin harus disesuaikan dengan kebutuhan produksi. Yang kedua adalah pengaturan ulang mesin dilakukan untuk memenuhi spesifikasi tertentu. Yang ketiga,
Mesin yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar perlu diganti. Yang terakhir adalah perusahaan harus melakukan investasi teknologi secara berkala. Lalu di sini ada implementasi dalam proses produksi. Setelah pemesanan terima, bagian produksi melakukan yang pertama pemilihan bahan baku, yang kedua pengaturan mesin produksi, yang ketiga pelaksanaan produksi. Tujuannya adalah menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan secara tepat waktu dan berkualitas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang koordinasi antar bagian. Untuk bagian penerimaan pesan, ditugaskan untuk mencatat kebutuhan pelanggan. Untuk gudang, menyiapkan bahan baku, produksi mengelola pesanan menjadi produk, quantity control, mengawasi kualitas produk. Koordinasi ini penting karena untuk menghindari kesalahan dalam proses produksi, memastikan informasi pesanan tersampaikan dengan baik, mempercepat proses produksi dan mendukung ketetapan waktu pengiriman. Jika koordinasi buruk akan berdampak keterlambatan produksi, kesalahan spesifikasi produk, dan ketidakpuasan pelanggan. Selanjutnya ada tantangan order processing PT Ayo Etek. Untuk tantangan internalnya itu ada yang ke-1 pesanan pelanggan beragam, yang kedua ketersediaan bahan baku dan kapasitas produksi, dan yang ketiga komunikasi antar bagian harus cepat dan akurat. Untuk yang kedua tantangan eksternal, yang kesatunya ada perubahan permintaan pasar, yang keduanya ada keterlambatan pemasok, dan yang ketiganya ada persaingan industri yang semakin ketat. Selanjutnya ada adaptasi teknologi dan mesin produksi. Yang ke-1, pengaruh pesanan terhadap teknologi. Setiap perusahaan spesifikasi pesanan dapat menyebabkan penyesuaian mesin produksi, perubahan metode produksi, kebutuhan teknologi yang lebih modern. Upaya yang dapat dilakukan oleh PT Ayo Etek yaitu perawatan mesin secara berkala, pengaturan ulang mesin sesuai dengan kebutuhan pesanan, penggantian mesin yang sudah tidak optimal, dan investasi teknologi baru. Manfaatnya itu ada meningkatkan efisiensi produksi, menjaga kualitas produk, dan memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Selanjutnya ada komponen analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode analisis strategi yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Analisis SWOT bertujuan untuk membantu perusahaan dalam merumuskan strategi yang tepat dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Komponen yang pertama yaitu ada strengths atau kekuatan. Pada PT Ayo Etek, kekuatan dapat berupa pengalaman dalam industri tekstil, kualitas produk yang terjaga, sistem pengelolaan logistik yang baik, serta hubungan yang baik dengan pelanggan dan pemasok. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Dalam penerapan manajemen logistik, kelemahan dapat berupa keterbatasan kapasitas penyimpanan, ketergantungan terhadap pemasok tertentu, kurang optimal sistem informasi logistik, atau keterlambatan dalam proses pemesanan. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Bagi PT Ayo Etek, peluang dapat berupa meningkatkan kebutuhan produk tekstil, berkembangnya teknologi informasi dalam pengelolaan logistik, serta terbukanya pasar baru yang dapat memperluas jaringan distribusi perusahaan. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman.
Pada industri tekstil, ancaman yang mungkin dihadapi PT Ayo Etek antara lain persaingan yang semakin kuat, fluktuasi harga bahan baku, perubahan tren pasar, serta keterlambatan pasokan dari pemasok yang dapat mempengaruhi kelancaran proses produksi dan distribusi. Selanjutnya ada kesimpulan. PT Ayo Etek telah menerapkan manajemen logistik yang mendukung kelancaran produksi dan distribusi, koordinasi yang baik, pengelolaan persediaan, serta pemanfaatan teknologi, membantu menjaga kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Namun, perusahaan masih perlu meningkatkan efisiensi logistik dan menghadapi tantangan persaingan serta perubahan tren pasar. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai analisis efektivitas manajemen logistik dalam meningkatkan kelancaran distribusi barang di PT Eltex. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan manajemen logistik di PT Ayotex serta menambah wawasan kita terhadap pentingnya pengelolaan logistik dalam mendukung kelancaran distribusi barang. Terima kasih atas semua perhatian. Kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian maupun isi presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.